kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 192 ayat 1 sampai ayat 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat, karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah aku biarkan mendapatkan malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Hallelujah.
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah untuk Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Mari kita rekatkan bersama-sama. Ya Tuhan, melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anakmu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara berabasa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Amin. untuk hari Minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur
pasal 31 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita membaca secara responsorial. Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menyerahkan kakiku di tempat lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Karena sakit hati mengidapkan mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku mati dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam kesusahan. Kekuatanmu merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat untuk mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya dan aku berkata, Engkau Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dan tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pada hari yang
Shalom. Selamat hari umat kita saluran. Saat kita dipilih teman-teman ibu yata Imam Minggu tanggal 20 Maret 2020. Buat Minggu Imam Palmarum menang mare-mare. Topik Minggu Yesus Kristus Tuhan. Di bahasa Indonesia Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat kita di kingdom beragam,
Langsung masuk poin nomor 2. Tupak Minggu 20 siang Maret 2026 Tupak tu kas pembangunan. Poin nomor 7, pertanyaan sektor di hari Jumaton masuk ala kebetulan Jumat Agung. Poin nomor 4, permingguan perlingotan hari Hamatan Tuhan Yesus Manang Jumat Agung di Patupa Muria permingguan imani perlingotan hari Hamatan Tuhan Yesus Manang Jumat Agung di hari Jumat tanggal 10 April 2026 Minggu pagi masuk pukul 2 sekaligus malam Nabadia. Jalan Minggu siang masuk pukul 11 sekaligus malam Nabadia. Dun sipus perminggoni di Patupa Muria Tarungan Nahomong masuk pukul 10 pinangidong na kemika sa lupusna asar etang hita matohoti ulauni. Poin nomor 5, Minggu Pasca Parjolo di Patupa Muria permingguan Pasca na Parjolo manang minggu permingotan hari Tuhan Yesus Kristus Imani Minggu tanggal 5 April 2026 masuk minggu somon nasoma sekolah minggu masuk pukul 7 Minggu pagi masuk pukul siawi jalan minggu siang masuk pukul 11 jalan di Patupa seksi Parokuado imam pembagian telur pasca dohot migoma dung sipul permingguan pagi dohot siang. Poin nomor 6, permingguan pasca Paduahan di Patupa Muria permingguan pasca Paduahan Minggu palingotan hari Tuhan Yesus Kristus ima di hari Senin tanggal 6 April 2026 masuk pukul 10 manang jaman motari jalan pinamiduma sudah hitam aka berhalado dohot ruas dohot aka sanahutna pakot asa nakahoti kamingguani. Poin nomor 7, ruas nama sawah pinagatohan kita sanahutna ruas nungang makasahotan sa halak puro ni Huryata ima nama kuat Jessica Pasca Tania Boru Manalu Boru ni Amin Richard Manalu Tugu ni Inang Bukti Sumotang Tua Boru Sumajuta Siang Sektor 2 Nasida Marhamilian di Huryaron Katolik Jalan Marhife Iting Sadarion dan Etang di Huryata Nasida dari ruas ini Hakal Pesorean saya di Patupa Suhastama Parumakan Lawan Nasida dia akan mengamalkan tahun amuna salutna amanami inanami salutna asayanakon nama ulang tahun tanggal 20 siang saat tanggal 4 April 2026 berhalado perhatian selamat ulang tahun kita luhur nama ulang tahun Jala Sayin Pati Tuhatta Sawadima Tipu Teman-teman Huriata dan Ultima Musik Perniwatan. Jadi kita musik siap
Christian Naposo.
menyanyi dari buku nyanyian nomor 256 ayat pertama dan seterusnya, dan sekaligus untuk damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah masuk dalam Minggu Palmarum, yaitu Minggu Mare-Mare, masa-masa mengingat kita bahwa sebentar lagi kita akan masuk dalam peringatan akan hari kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita layani pada hari Jumat ini. Dan untuk itu saya menghimbau kita semua agar dalam ibadah hari Jumat ini kita boleh bersama-sama untuk memperingati betapa besarnya kasih Tuhan untuk menebus kita dari dosa dan kematian kita. Saudara-saudara firman Tuhan yang mau saya sampaikan di dalam Minggu Palmarum hari ini tertulis dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua, dibuka dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Dengarlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman. Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah kisah, yang kisah ini pernah terjadi di negara Cina, atau yang dulu namanya disebut sebagai RRC, Republik Rakyat Cina. Kalau sekarang disebut sebagai negara Tiongkok. Tahun 1993 ada seorang yang bernama Zhang Yuan. Zhang Yuan ini dia pernah mendapatkan kisah yang sangat kelam. Pada saat itu dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap 2 orang anak yang merupakan tetangganya sendiri. Polisi Cina menangkap dia tanpa adanya bukti, tanpa adanya saksi, dan tuduhan itu dialamatkan kepada Zhang Yuan hanya karena dia bertetangga dengan korban, yang merupakan anak yang dibunuh 2 orang. Lalu pada saat itu Bapak Ibu, kepolisian Cina itu masih menggunakan sistem pemaksaan untuk mengakui, agar pada saat itu Zhang Yuan itu mengaku bahwa dia yang membunuh kedua anak tersebut, sekalipun memang Zhang Yuan itu tidak pernah sekalipun mengakui bahwa dia yang membunuh, karena dia merasa tidak pernah membunuh kedua anak tersebut. Tetapi secara yang dilakukan oleh kepolisian Cina
agar Jang Yuhuan itu mengakui dengan terpaksa, sehingga pada saat itu karena begitu hebatnya rentetan daripada pemaksaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian Cina kepada Jang Yuhuan pada saat itu, akhirnya dia terpaksa mengaku bahwa dia telah membunuh kedua anak tersebut. Lalu pengadilan pun pada saat itu hanya karena beralaskan pengakuan yang tidak melihat dengan bukti dan saksi, yang tidak menerima sedikit pun pembelaan, maka persidangan pada saat itu dia divonis selama 27 tahun penjara. Dan itu adalah kisah seseorang yang ditahan di terlama di Cina karena terbukti tidak bersalah, yaitu terjadi pada tahun 1990. Nah, saudara-saudara, bisa kita bayangkan bagaimana Jang Yuhuan itu selama 27 tahun dia tidak mendapatkan sedikit pun yang namanya keadilan. Dia tidak mendapatkan sedikit pun yang namanya pembelaan. Tetapi pada saat yang terjadi, maka di tahun 2019 yang lalu pada bulan Maret, seorang jaksa membuka kembali kisah daripada Jang Yuhuan yang masuk dalam penjara ini, membuka kembali kasus itu yang sudah lama, dan meneliti kembali apakah memang Jang Yuhuan itu adalah pembunuh yang sebenarnya. Maka dengan berbagai cara jaksa pun tidak melihat dan tidak memiliki bukti yang terjadi pada tahun 1993 merupakan satu alasan yang kuat di mana Jang Yuhuan itu dituduh sebagai seorang pembunuh dan telah dipenjara selama 27 tahun. Maka pada saat itu jaksa membawa ke dalam pengadilan kembali, membuka kasusnya kembali, dan ternyata tidak didapatkan bukti satupun bahwa dia adalah seorang pembunuh. Tapi yang terjadi adalah pengakuannya bahwa dia terpaksa dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan itu hanya karena penyiksaan yang dialami dari kepolisian Cina. Makanya kisah Jang Yuhuan ini adalah kisah yang sampai sekarang itu terkenal. Orang yang dipenjara yang paling lama selama 27 tahun di penjara tanpa adanya saksi, tanpa adanya bukti, hanya karena pemaksaan agar pengakuan itu ada dalam dirinya, tetapi dia dibebaskan. Saudara-saudara, selama 27 tahun ini juga keluarganya ikut berjuang. Bahkan istrinya juga berjuang agar bagaimana dia dapat mendapatkan keadilan. Dan karena proses pengadilan atau hubungan dengan Jang Yuhuan pada saat itu, maka polisi atau pemerintahan Cina merubah sistem. Tidak lagi ada namanya pemaksaan terhadap seseorang yang terduga bersalah pada saat itu untuk mengaku, dan harus membuat yaitu sebuah kesaksian dan juga bukti-bukti yang ada sehingga seseorang itu layak dihukum karena bukti dan juga karena saksi serta bukti-bukti yang lain yang memberatkan seseorang itu atau yang menimbangi seseorang itu bersalah atau tidak. Nah, saudara-saudara, ternyata hukum itu tidak hanya salah pada zaman sekarang, dan ternyata hukum itu bahkan dari dulu juga itu diselewengkan, bahkan pernah terjadi beberapa sekali kisah-kisah tentang orang yang dihukum padahal dia tidak bersalah. Dan ini kita lihat dari perkenalan bagaimana Yesus
sekalipun dia tidak terbukti melakukan kesalahan atau tindakan pada saat itu, tentang dua hal, yaitu menghina Tuhan dan juga menghina Kaisar. Bahkan dua tuduhan inilah saudara-saudara yang dialamatkan kepada Yesus, dan dua tuduhan inilah yang diangkat orang Yahudi pada saat itu, yang ketika mereka itu memandangkan agar Yesus itu diadili, disalibkan, karena dua yang merupakan pilihan yang dialamatkan kepada Yesus, yaitu tentang menista Tuhan dan juga tentang memberontak kepada Kaisar. Itu hebatnya. Bahkan Paulus juga Bapak Ibu, dia berada di jalan kota Roma pada saat ini. Pada saat dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dia berada dalam penjara tanpa ada yang pengadilan, tanpa ada yang pengadilan. Dia ditangkap oleh pemerintahan Roma karena dia memberitakan firman Tuhan yang merupakan salah satu hal yang terlarang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Tidak boleh memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit. Dan ini adalah desakan dari orang-orang Yahudi pada saat yang terkaya tentang kebangkitan Yesus. Dan barang siapa yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus, kebenaran itu, maka dia akan dipenjara. Dan itu dialami oleh Allah. Jadi hukum itu sudah tercoreng. Yang memberitakan kebenaran itu tentang memberitakan kebenaran itu sudah tercoreng. Tetapi orang lihat dan juga orang mengatakan bahwasanya ketika Paulus itu berada di dalam penjara, maka hidupnya itu tidak akan terkenal. Ketika dia berada di dalam penjara, maka dia berhenti untuk memberitakannya. Ketika dia di dalam penjara, maka hidupnya akan tersiksa. Dan memang tuntutan yang terjadi kepada Paulus pada saat itu bukan hanya sekedar jeruji penjara yang menghambat mobilitasnya dan menghambat perjalanannya, tapi juga dia harus mengalami yang namanya hukuman, yaitu dengan cara dipenggal. Dan memang akhir hayatnya kepada Paulus pada saat dia di penjara kota Roma, dia berakhir dengan kematian yang dieksekusi oleh pemerintah. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Walaupun dia itu berada di dalam kurungan, walaupun itu akses mobilitas dan perjalanan yang dibatasi karena dia berada dalam penjara, walaupun secara fisik dia mengalami begitu hebatnya penyiksaan dia dapat dalam penjara, tetapi satu hal yang kita lihat dari semangat Paulus pada saat dia di dalam penjara, dia tidak berhenti, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan harapan, tetapi dia memberitakan firman Tuhan. Sekalipun dia tidak memberitakan firman Tuhan itu dengan pemberitaan dari pertemuan apa pemberitakan dari mulut, tetapi sarana Kristus untuk diberitakan bahwa dia bangkit dan dia sudah bangkit dan dia adalah Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu tidak terbatas, dan Paulus pun memberitakan firman itu salah satunya yaitu melalui surat pastoral. Jadi Allah itu tidak membatasi itu seseorang itu memberitakan firman Tuhan.
sekalipun Bapak Ibu dia tidak memiliki kata demi kata yang bisa diucapkan atau bisa saja itu bisu, sekalipun orang yang tidak bisa melihat, sekalipun Bapak Ibu orang yang tidak bisa mendengarkan, tetapi seseorang itu tidak akan bisa dibatasi untuk memberitakan firman Tuhan kalau Tuhan yang memakai dirinya. Kalau Tuhan yang memakai agar bagaimana melalui orang yang dipilih Tuhan, maka kebenaran akan kebangkitan Kristus itu pada akhirnya sampai dunia ini pun musnah, maka kebenaran akan kebangkitan Kristus. Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Itu tidak akan bisa terhambat oleh siapapun dan oleh kekuasaan apapun. Itu makanya saudara-saudara, ada banyak cara orang yang menghambat firman Tuhan sampai saat ini. Baik itu orang-orang yang tidak mengenal Yesus, bahkan baik itu orang-orang yang mengenal Yesus tetapi tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu sudah lihat itu. Bagaimana cara-cara itu dengan segala cara untuk menghentikan yang namanya pemberitaan kebenaran akan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan sudah katakan itu kemarin, masalah suku, agama, dan ras sampai sekarang itu tidak berhenti, tidak pernah satu berhenti, sekalipun pemerintah itu sudah memberikan hukum, mengeluarkan hukum, apalagi kita melihat dan membaca hukum yang baru yang berlaku pada bulan Januari tahun 2026 ini. Yang sama isi Tuhan itu adalah seseorang atau sekelompok orang tidak boleh melarang orang lain beribadah. Itu isi Tuhan yang baru. Tapi kenyataannya saudara-saudara, dalam prakteknya di lapangan, sekalipun pemerintah sudah memberikan aturan yang baru, tetapi banyak sekali kelompok-kelompok intoleran, mereka itu sangat mendukung untuk menghambat namanya pemberitaan firman Tuhan. Makanya sampai sekarang tidak usah heran kita, gereja itu pada ditutup, yang sudah ada izinnya itu dicabut. Bahkan jangankan itu yang terjadi kemarin, di mana yang terjadi kemarin terakhir ya, di Tangerang ya, yang gerejanya AKBP apa namanya saya lupa itu sudah beribadah bukan di kawasan warga, tapi tetap juga dipaksa untuk itu. Ini juga ketakutan mungkin sebagian kita, bahkan beberapa majelis kita juga ini ketakutan ini. Gimana kita di sini tinggal di sini? Sampai kapan kita di sini? Bahkan ditutup ini, menjaga untuk demo yang segala macam. Kadang begini, kadang buat ketakutan itu wajar. Memang dia itu ketakutan itu Bapak Ibu itu sudah bawaan lahir. Ketakutan itu memang sudah bawaan lahir. Apapun katanya ketakutan bawaan lahir. Tapi apakah terus menerus kita itu harus patuh menghadapi persoalan? Apakah ketika kita merasa ketakutan ada persoalan, maka yang akan kita lakukan adalah menghindar? Apakah kita bisa selamanya untuk menghindar dari persoalan? Dan mungkin ini bisa kita lihat Bapak Ibu, jumlah jemaat kita yang hadir ini semenjak kita berhadir di gereja ini, kalau dibandingkan dengan GBF itu sangat turun. Kayak minggu kemarin
yang beribadah pagi itu 236. Mungkin banyak yang liburan, ya, banyak yang liburan mungkin. Makanya mudah-mudahan akan di bulan April ini kita sudah launching ibadah live streaming. Di bulan April ini kita sudah memasukkan internet di gedung kita ini. Dan ini juga mau saya katakan, jangan lupa, gereja kita ini sudah memiliki akun Facebook, namanya HKBP Soreang. Dan juga gereja kita ini sudah memiliki Instagram. Begitu juga dengan YouTube. Dan YouTube itu sudah launching di minggu kemarin. Nama YouTube-nya itu adalah HKBP Soreang. Makanya bukan nanti ikuti pertemanannya, ikuti perkembangan yang ada, itu adalah media sosial. Nah, yang kedua, saudara, Paulus ini mengatakan kepada semua orang yang ada di Filipi, sekalipun dia mengatakan dalam jalan, tetapi katakan di pasal 1 dia dikatakan aku mengucap syukur ketika aku mengingat kamu, dan aku selalu berdoa dengan sukacita kepada aku karena persekutuan dengan berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Dia melihat bagaimana perkembangan Injil yang ada di kota Filipi itu sangat berkembang. Dan perkembangan ini yang biasa ketika dia ada dalam penjara, dia tahu bahwasanya Tuhan selalu bekerja untuk memberitakan kebenaran melalui orang-orang yang sekalipun itu dihambat, dibatasi, tetapi kesaksian tentang pemberitaan firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu tidak pernah terputus. Dan ini dia saksikan bahwa ada yang jaga. Bahkan dia mengatakan ayat 15 pasal yang pertama, ada orang yang memberitakan Injil dengan rasa tinggi, ada yang memberitakan Injil dengan kemarahan, dan ada yang memberitakan Injil tidak ada yang banyak intinya yang baik, atau juga memberitakan Injil itu tidak dengan ketaatan, bahkan tidak ada yang namanya kereta. Ya sudah. Tetapi semuanya ini Paulus merangkum semua pemberitaan Injil itu dengan sukacita, sekalipun nyawa menjadi Tuhannya. Itu sebabnya di dalam pasal 1 ayat 21 adalah satu kata yang terkenal dari Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak menghiraukan dia sebentar lagi akan mati. Dia tidak menghiraukan hukuman mati itu akan datang kepadanya. Bahkan di ayat 22 pasal yang pertama, jika aku harus di dunia ini, berarti aku harus bekerja. Dan memang jika aku harus di sini untuk memilih, aku lebih bagus untuk memilih diam bersama Kristus. Tetapi sebelum itu terjadi, aku harus memberitakan Injil, karena itu adalah tugas yang berarti bagiku. Itu kenapa? Itu sudah saudara. Pemberitaan tentang kita Kristus dan Injil adalah Tuhan adalah merupakan salah satu tugas yang memang betul-betul tugas yang sangat mulia yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Dan tugas ini dia laksanakan dengan baik sampai dengan mati. Dan salah satu nasihat yang dia katakan kepada Filipi, agar bagaimana jemaat itu bersatu, merendahkan hati seperti Kristus, karena hanya di dalam kesatuan dalam Kristus, maka semua orang yang percaya
hidup dalam satu hati, sepikir, seia sekata, satu jiwa dan satu tujuan. Tidak mementingkan diri sendiri atau melihat pujian yang sia-sia. Karena satu di dalam Kristus adalah bagaimana hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini nasihat yang dia katakan itu kepada kita semua Bapak Ibu. Yesus itu menginginkan agar kita bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Yesus itu menginginkan agar bagaimana kita jadi sempurna di dalam cinta kasih-Nya. Yesus itu menginginkan agar bagaimana kita sehati sepikir. Dan Yesus itu mencontohkan dirinya sendiri. Sekalipun dia memiliki pahala, tetapi tidak menganggap kesalahannya kepada orang itu. Kesalahannya yang orang itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus menunjukkan diri dengan cara mengosongkan diri, mengambil rupa dari seorang hamba. Ini yang terjadi di Yohanes pasal yang ke-13, yaitu bagaimana Yesus merendahkan dirinya, membasuh muka kaki muridnya pada saat itu. Kerendahan hati. Itu sebabnya hal-hal Yesus maka meninggikan dia, memuliakan dia dari segala nama, dan supaya semua bertekuk lutut, baik yang ada di langit, baik yang ada di atas bumi, atau di bawah bumi, dan semua lidah itu akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kita pada hari ini? Yang pertama, kita harus mengenal siapa Yesus. Ada kata yang kata jadi morfeteo ini itu adalah kata yang bukan merujuk kepada fisik, tetapi morfeteo ini adalah sebuah kata yang berujuk kepada esensial, berujuk kepada hakikat, berujuk kepada kualitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Hakikat ilahi yang melekat dalam hal diri Yesus adalah hal yang tidak terpisahkan karena dia adalah Mesias, Juru Selamat, Firman yang menjadi manusia, dan dia adalah Tuhan. Tidak ada satu-satunya Tuhan yang ada di dunia ini yang kita percaya, yang kita sembah selain daripada Yesus yang menjelma menjadi manusia, yang hidup bersama-sama dengan kita, dan yang telah memberikan tubuhnya itu menjadi korban persembahan bagi kita semua. Makanya saya pernah katakan, kalau mau mengimani Yesus, maka yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat sisi pandang kepada Yesus itu dari sisi kemanusiaan dan dari sisi ketuhanan. Kalau kita memandang Yesus dari sisi kemanusiaannya, jika ada orang yang berubah kepada bahwasanya Tuhan itu lapar, Tuhan itu haus, Tuhan itu tidur, Tuhan itu menangis, Tuhan itu merasakan sakit, itulah yang dia tunjukkan dari sisi kemanusiaannya, agar memang semua orang tahu bahwasanya dia datang sebagai manusia. Tetapi jika kita mau melihat Yesus itu sebagai Tuhan, maka lihatlah karya-karya yang perbuatan Tuhan, mukjizat-mukjizat perkataan yang dia katakan, dan hal-hal yang dia lakukan adalah merupakan perbuatan yang di luar daripada nalar logika manusia. Mukjizat. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah melakukan mukjizat kalau tidak seizin daripada Tuhan. Petrus pernah membangkitkan orang mati itu adalah karena
benci daripada Tuhan. Dan begitu juga dengan Paulus. Paulus tidak pernah membangkitkan orang dari kematian. Itu karena membawa dalam kuasa dalam Tuhan. Itu maksud. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengajak kita bagaimana kita benar-benar mengenal Yesus adalah Tuhan, Kyrios, Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Dia dalam iman kita, bagaimana kita mengenal Dia dalam pandangan kita, mengimani, mempercayai Dia, dan bagaimana kita mengimani Dia di dalam karya dan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang kita telah nikmati dalam sepanjang kehidupan. Kedua, cara kita mengenal Tuhan adalah bagaimana kita hidup di dalam keberagaman. Cara kita mau mengenal Tuhan adalah bagaimana kita mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan diri, yang tidak menganggap rupa Allah itu sebagai kesetaraan, sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Dia merendahkan. Saya tadi katakan di khotbah menjadi khotbah salah satu di anak-anak sekolah minggu pada saat itu. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana anak-anak Tuhan itu harus merendahkan diri seperti Kristus yang telah menyuci kaki-kaki para muridnya. Itu adalah kerja. Tidak pernah terjadi seorang murid itu membasuh kaki-kaki para murid. Tidak pernah. Sama seperti kita orang tua, tidak pernah Anda orang tua membasuh kaki anak-anakmu. Tapi yang ada adalah anak-anakmu yang membasuh kaki-kaki. Tetapi Yesus mencontohkan itu dengan kerendahan hatinya. Yesus menyebutkan mengambil rupa seorang hamba. Karena dia adalah Tuhan, sampai dia mengatakan mengambil rupa sebagai hamba untuk melayani. Hamba ini yang dikatakan itu menunjukkan bagaimana besarnya hati Tuhan Yesus. Sekalipun dia Tuhan, Dia merendahkan hati untuk keselamatan kita manusia. Maka inilah yang harus kita contoh. Bagaimana kerendahan hati itu mengoyakkan kehebatan kita. Kerendahan hati mengoyakkan kesombongan kita. Dan kerendahan hati itu Bapak Ibu menundukkan ego yang ada pada kita. Makanya di ajaran Yesus itu tidak ada namanya kata sombong. Ajaran Yesus itu tidak ada nama kata tinggi hati, apalagi ego, yang mungkin saja semua kita yang ada pada saat ini memiliki ketiga sifat itu. Tetapi Yesus mengajarkan kita agar meninggalkan itu, tetapi hidup rendah hati dalam Kristus dan kepada sesama. Dan yang ketiga, agar kita mengenal Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, maka hiduplah sehati sepikir, seperasaan, dan hiduplah dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu hidup. Ini yang mau kita bangun di gereja kita ini. Yang memang Bapak Ibu mau dan mau kita harus akui, sampai saat ini gereja kita yang ada di HKBP Soreang ini minim satu tujuan, satu kasih, satu jiwa, dan satu cinta terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ini kita harus akui. Perselisihan menganggap kita ini adalah orang yang penting, menganggap persekutuan kita ini, menganggap perkumpulan kita ini adalah yang hebat. Ini harus kita tinggalkan. Menganggap kita ini bisa melakukan, menganggap kita ini adalah seorang pelayan, menganggap kita ini memiliki suara yang bagus, menganggap bahwa diri kita ini adalah seorang pelayan yang memang
agar dilihat orang betul-betul melayani gereja. Tetapi pada dasarnya inilah yang dikatakan Yesus adalah sebagai kemunafikan. Jadi mau beritahu saya mau mengatakan, jika ada yang mengatakan mau bersifat menghalak batak saya, tidak semua itu bisa ditempatkan. Mau bersifat menghalak saya, halak batakon, halak Kristen batakon saya, itu karena ego kita, rasa sakit hati kita, dan juga tujuan kita yang membeda-bedakan bagaimana prinsip daripada kehidupan ini. Begitu. Sebelum kita memperingati hari Jumat Agung ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apa tujuan kita untuk mengenal Tuhan? Apa tujuan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Apa tujuan kita Bapak Ibu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini? Jika hidupmu selalu berada di dalam kebencian dan merasa hebat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini, maka engkau yang dikatakan manusia yang paling utama. Tetapi jika engkau mendekatkan diri kepada satu yang lain, melihat satu tujuan, yaitu untuk membangkitkan semangat untuk kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu kita bisa lakukan itu di dalam perbuatan, pemikiran kita. Maka inilah yang dikehendaki di dalam doa Yesus di taman Getsemani agar mereka menjadi sama. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Agar bagaimana kita ini, benarkah kita sudah percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Benarkah kita ini sudah merendahkan hati seperti kerendahan hati Yesus yang mengambil rupa seorang hamba? Atau jangan-jangan kita juga tidak memiliki satu tujuan, satu kasih jiwa, dan satu cinta kepada Tuhan dan sesama manusia? Mari kita pulang, mari kita memikirkan ini semua. Mari kita melihat fokus kita itu hanya memandang Tuhan, karena pandangan kita kepada Tuhan itu akan menunjukkan semua sifat-sifat yang tidak baik dalam hidup kita. Dan mari kita mendekatkan diri, karena Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa yang Maha Baik dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui surat yang dikirimkan oleh hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi, memberitakan bagaimana sukacitanya berada di dalam penjara, memberitakan firman kebangkitan keselamatan bahwa hanya Engkau dan Yesus satu-satunya Tuhan. Firman awal yang mengambil rupa menjadi manusia dan menjadi seorang hamba untuk mengosongkan diri, merendahkan hati, melayani di tengah-tengah dunia ini, dan telah menjadi Mesias, Juru Selamat kepada kami manusia yang berdosa, sehingga Engkau ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, dan semua orang bertekuk lutut di atas nama-Mu, ya Tuhan Yesus kami. Terima kasih sapaan firman-Mu ini Tuhan, mengingatkan kami agar kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Kami mengaku kami tidak mengenal Engkau ya Tuhan di dalam karya perbuatan-Mu, dan kami sering menjauhkan diri daripada-Mu Tuhan melalui perbuatan kami yang menyimpang dan tidak sesuai dengan jalan kebenaran yang baik. Bahkan kami seringkali tidak memiliki kerendahan hati
seperti kerendahan hati daripada anak-Mu Tuhan kami Yesus. Bahkan kami juga seringkali Tuhan tidak memiliki tujuan, satu kasih, satu cinta di tengah-tengah pergaulan kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah gereja. Tetapi terpujilah Engkau, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah mendengarkan teguran yang dari Engkau Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau, semakin merendahkan diri, semakin memiliki satu hidup, satu tujuan, terlebih di gereja HKBP Soreang ini Tuhan, supaya semua para penaruh dan jemaat-Mu satu tujuan, satu jiwa, satu kasih, satu cinta, hanya untuk memuliakan nama-Mu dan bertolong-tolongan untuk memuliakan nama-Mu yang besar itu. Diberkatilah Tuhan semua jemaat-Mu ini, diberkati para pelayan-Mu, diberkati keluarga, diberkati seluruh anak-anak kami, diberkati pekerjaan yang kami lakukan, diberkati kesehatan kami ya Tuhan, dan diberkati perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami serahkan keluarga dan anak-anak kami serta hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mendoakan biarlah semua jemaat-jemaat Tuhan ini boleh bersukacita dalam keadaan apapun. Mereka tidak lepas dan tidak tenggelam dalam ketidakharapannya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan pemulihan dan juga penyembuhan yang Kau berikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam masa-masa sakit dan pemulihan. Kami berdoa khususnya kepada Nyonya Margo dan Guru Simbolo yang pemulihan pasca dirawat di rumah sakit pada hari yang lalu. Begitu juga dengan guru beliau, yaitu Guru Margo yang sampai sekarang Tuhan masih dalam tahap pemulihan pasca kecelakaan. Dan kami juga mendengar Amang Sintua R.C. Hombing sektor 3 yang kurang sehat pada hari ini, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan yang mereka. Kami sampaikan mereka ini dan juga orang-orang yang kami kenal hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya bangsa dan negara kami hidup dengan damai sejahtera. Memberkati para pemerintah kami, para pemimpin kami, berikan kebijakan kepada mereka sehingga mereka dapat memimpin negara dan bangsa kami Tuhan dengan keadilan. Kami juga bersukacita bagi jemaat Tuhan yang akan berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, dan jika berada dari jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan, Tuhan yang memberikan mereka keharmonisan di dalam membina rumah tangga. Kami akan pulang Tuhan. Kami serahkan hidup kami, semua yang ada pada kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dan kami akan tinggalkan keluh kesah kami, kesedihan kami di rumah Tuhan. Dan kami akan menggapai harapan yang lalu hidup di dalam damai sejahtera dari Kristus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Thank you.
Kita mulai ayat 1 sambil kita berdiri. Marilah berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.